Di video kali ini kita akan ngebahas soal tes seleksi admin gudang dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan logika if, teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sudah mengetikkan di sheet katalog produk ya. Di sini udah saya ketikkan tabelnya atau tabelnya ya, yaitu ada kode barang, nama barang, stok awal, barang masuknya berapa, barang keluarnya berapa, dan stok akhirnya nanti berapa. Nah, selanjutnya ada juga di sini ada sheet barang masuk ya, yaitu ada kode barang, nama barang, dan jumlah masuk. Jadi nanti ketika ada barang masuk dan kita ketikkan di sini, itu akan otomatis di tabel katalog produk itu akan otomatis terisi. Begitu juga di sheet barang keluar ya di sini. Di sini ada kode barang, nama barang, dan jumlah keluar ya. Jadi ketika kita ketikkan angkanya di sini, maka otomatis akan muncul angkanya di katalog produk secara otomatis, teman-teman ya. Caranya gimana? Sebelum saya memformulakan rumusnya, teman-teman lihat terlebih dahulu. Di sini kan tampilannya blank nih ya teman-teman ya. Ini sebenarnya dasar banget, mungkin bisa jadi nilai plus ketika teman-teman mengerjakan ya. Jadi gimana caranya? Biasanya kan tampilan awal kan ada garis-garisnya gitu ya. Nah, teman-teman silahkan masuk ke tab view. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih grid line yang ini. Nah, jika ini dicentang, maka garisnya akan muncul, teman-teman ya. Apabila di unchecklist atau jangan dicentang, centangnya dihilangkan, maka akan hilang seperti ini. Terus bagaimana cara membuat tabelnya yang seperti ini gitu ya, yang menurut saya keren gitu ya. Oke, saya contohkan, kita ketikkan kode barang misalkan, kode barang. Di sini nama barang saya contohkan 2 saja ya, supaya teman-teman tahu. Nanti disesuaikan setelah teman-teman mengetikkan semua judulnya apa namanya ya, ini bagian atasnya ya, teman-teman silahkan blok. Selanjutnya teman-teman silahkan masuk ke menu insert. Di sini ada pilihan table, teman-teman ya. Teman-teman klik, lalu di sini di create table. Di sini teman-teman silahkan centang yang ini, my table has header, lalu klik OK, teman-teman. Nah, otomatis akan berubah seperti ini sama ya. Nah, bagaimana berubah warnanya? Di sini teman-teman silahkan banyak pilihannya. Teman-teman bisa sesuaikan ya. Seperti itu ya di bagian table design. Nah, ini nanti banyak pilihannya seperti itu ya. Jadi saya coba Ctrl Z. Oke. Nah, sekarang kita langsung membuat formulanya di katalog produk bagian barang masuk, teman-teman ya. Jadi ketika kita mengetikkan angka di sini, itu akan muncul secara otomatis di katalog produk gitu ya. Caranya kita menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman. Teman-teman silakan ketikkan sama dengan, lalu ketikkan VLOOKUP. Jika sudah, ketikkan buka kurung. Nah, di sini lookup value itu nilai kuncinya, berarti nilai kuncinya kita pilih yang bagian sebelah kiri, paling kiri, yaitu kode barang. Kita klik yang ini. Selanjutnya di sini karena saya perintahnya menggunakan titik koma, itu saya menggunakan titik koma. Kadang di sini ada yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma, teman-teman ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan perintahnya seperti apa, teman-teman ya. Apabila teman-teman tidak sesuai, misalkan saya mengetikkan koma gitu ya, padahal perintahnya titik koma, maka akan terjadi error, teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan perintahnya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke table array, teman-teman. Table array itu kita masuk ke sheet barang masuk, lalu kita blok yang ini keseluruhan ya. Selanjutnya titik koma lagi, call index number. Jadi kolom index number itu nomor berapa ya, karena kita ingin mencari jumlah barang masuk di sini, berarti kita hitung ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, berarti kita ketikkan angka 3, teman-teman. Nah, terus selanjutnya titik koma lagi. Nah, di sini kita pilih yang false, yaitu nilai pasti, teman-teman ya.
Kalau yang true itu nilai yang mendekati, kalau false itu nilai pasti. Kita klik yang ini. Oke, jika sudah tutup kurung lalu enter. Nah, sudah teman-teman ya. Di sini selanjutnya teman-teman silahkan kita kerjakan yang barang keluar, yaitu rumusnya sama dengan VLOOKUP. Ini ya, bisa teman-teman klik. Nah, selanjutnya lookup value-nya kita pilih yang ini. Lalu titik koma, saya ingatkan sesuaikan dengan perintahnya. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma, teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan masuk ke kolom index number ya, berarti kita masuk ke barang keluar nih. Table array dulu ya, table array ya, yang blok warna hitam ini. Kita masuk ke barang keluar, kita blok yang ini ya, keseluruhan ya. Selanjutnya titik koma lagi, kolom index number. Saya ulangi, karena kita mencari barang yang keluar atau jumlah yang keluar, ini ada di kolom berapa? 1, 2, 3. Kita ketikkan angka 3, lalu titik koma lagi. Selanjutnya karena kita mencari nilai pasti, kita pilih false atau exact match, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya tutup kurung lalu enter. Nah, otomatis ini sudah selesai, teman-teman ya. Coba kita misalkan masukkan jumlah masuknya di sini 9, apakah di katalog produk otomatis di katalog produk juga angkanya berubah menjadi 9, teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana di sini kan muncul angka 0, teman-teman ya. Gimana caranya supaya ini tidak ada angkanya atau kosong, teman-teman ya. Jadi kita akan mengkombinasikan rumusnya, yaitu menggunakan rumus logika if. Nah, kita klikkan di sini di atas di formula bar ya. Ketikkan if. Oke. Selanjutnya teman-teman buka kurung. Setelah sama dengan, teman-teman ya, ketikkan if lalu buka kurung. Lalu teman-teman silahkan masuk ke sheet barang masuk. Lalu teman-teman klik yang ini. Nah, oke. Jika sudah, teman-teman silahkan ketikkan sama dengan, lalu tanda petik 2 kali, lalu sesuaikan. Apabila teman-teman menggunakan koma, silahkan ketikkan koma. Apabila teman-teman menggunakan titik koma, silahkan ketikkan titik koma. Karena di saya menggunakan titik koma, maka saya ketikkan titik koma. Lalu ketikkan lagi tanda petik 2 ya, 2 kali kayak ini. Selanjutnya titik koma lagi. Oke. Jadi di sini dibacanya jika nilainya kosong, maka di katalog produk pun akan kosong seperti itu, teman-teman ya. Dan apabila ada angkanya, otomatis di katalog produk pun akan terinput angkanya kayak gitu. Lalu kita akhiri di belakang sini, jangan lupa tutup kurung lagi ya. Jadi kita mengkombinasikan yaitu antara logika if dan VLOOKUP. Oke, coba kita enter. Nah, otomatis kosong, teman-teman ya. Selanjutnya di barang keluar kita coba kita hilangkan nolnya. Caranya teman-teman masuk ke formula bar ini yang atas ya. Sama dengan ini, teman-teman klik di sini. Setelah sama dengan, ketikkan if lalu buka kurung. Selanjutnya teman-teman silahkan masuk ke barang keluar, ke sheet ini, klik yang ini. Oke. Selanjutnya teman-teman ketikkan sama dengan titik koma, maksud saya tanda petik 2 kali, lalu titik koma, tanda petik lagi, tanda petik 2 kali, lalu titik koma lagi. Nah, saya ulangi, ini maksudnya jika nilainya kosong, maka di katalog produk pun akan kosong, dan jika ada angkanya, otomatis di katalog produk pun akan muncul angkanya. Jika sudah, teman-teman silahkan masuk ke bagian paling ujung ya. Teman-teman silahkan tutup kurung lalu tekan enter.
otomatis kosong ya. Sekarang kita coba isi jumlah barang masuk, misalkan kita 88 ya. Oke, kita samakan 88 semua. Oke, barang keluarnya kita coba inputkan 77. Kita coba samakan semua 77. Apakah di sini akan masuk? Nah, otomatis semuanya masuk teman-teman ya. Jadi coba kita rata tengah ya supaya bagus. Nah, kayak gini. Jadi kita sudah selesai, teman-teman sudah selesai mengerjakan soal tes seleksi admin gudang dengan cepat teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk stok akhir gimana caranya? Caranya kita tinggal ketikkan sama dengan, lalu kita klik stok awal, tambah barang masuk, dikurangi barang keluar, lalu enter. Nah, otomatis semua angkanya langsung keluar secara otomatis teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan tabel yang seperti ini gitu ya. Jadi usahakan teman-teman ketika tes menggunakan tabel yang seperti ini. Cara membuat tabelnya tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk membuat tes seleksi untuk admin gudang. Nah, saya coba hilangkan ininya yang bagian grid line. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk soal latihannya nanti saya akan upload teman-teman ya, akan upload di Google Drive. Nanti silahkan teman-teman belajar ya, teman-teman praktekkan caranya. Teman-teman silahkan download untuk file prakteknya. Oke, jika ada yang ditanyakan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.